Nah, Preman itu bilang, Mbak Yo, pola hidupnya, pola makan dirubah. Terus berasnya itu jangan pakai beras biasa. Itu malah masuk, Pak ya, Pak. Oh iya. Kita ngomong nggak masuk, padahal nggak masuk. Malah preman masuk, sekarang pakai beras kardus. Ketika kita mendampingi orang sakit, jangan sampai kita sendiri itu sakit. Dijadikan diri kita itu panutan. Dan memang sudah siap untuk go nasional, Pak. Go nasional ya? Go nasional, Pak. Go. Selamat datang di Podbus, podcast in the bus, podcast pertama di dalam bus yang ada audiensnya. Halo. Nah, jadi pada kesempatan kali ini hadir di dalam bis kardus seorang terapis dan juga edukator tentang tubuh manusia. Jadi saya pernah dengar beliau sambil menterapi akupressure, ya, lalu menceritakan tentang asetil CoA sampai pasiennya itu bingung, Bapak ini dokter atau bukan ya? Bukan, saya apa? Jadi kan apa? Tukang pijet. Loh, kok tahu ilmu tentang asetil CoA? Jadi kenalkan di depan saya Pak Bani. Pak Bani, selamat datang di Podbus. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Diberi kesempatan untuk bisa bergabung di podcast ini. Sungguh sangat bangga bisa hadir di sini dan bisa berbagi pengalaman. Iya. Sama-sama Pak Bani. Terima kasih sudah hadir Pak Bani. Ya, jauh-jauh dari Jombang. Ya. Karena kita ini studionya ada rodanya, sehingga kita bisa jalan-jalan. Biar mampir di kotanya Pak Bani. Pak Bani menyempatkan waktu untuk berbagi sama kita kali ini. Nah, Pak Bani, mungkin Bapak Ibu yang pemirsa kan belum kenal ya dengan Pak Bani ya. Pak Bani ini berapa lama menekuni dunia terapis sih? Saya mulai menekuni di kegiatan terapi itu sejak tahun 2012 Pak. 2012. Saya diawali dengan Sekarang 2025. 25. Lumayan ya. Lumayan. Banyak pengalaman. Udah banyak pengalaman, udah lama ini. Apalagi setelah kenal konsep kardus, pengalamannya tambah banyak lagi. Alhamdulillah. Jadi ada manfaatnya Pak Bani ya? Ya, sangat bermanfaat. Belajar tentang asetil CoA itu ya. Kan terapis itu kan menangani banyak pasien. Artinya kalau masyarakat sekarang itu kan kalau sudah dari berobat ya puskesmas, rumah sakit dan sebagainya dan belum mendapatkan kesembuhan, pasti endingnya ke terapi alternatif lah bahasanya, alternatif. Dan itu disitulah ada alternatif ini banyak sekali nanti metode terapis ya kan? Ya betul ya kan, begitu ya. Artinya ada kelebihan nih dari terapis ini, teman-teman terapis ini, mungkin dengan menyentuh aja udah tahu masalahnya apa. Ya betul ya, dengan melihat wajah, dengan berjabat tangan itu udah tahu ya. Wah, ini melihat suhu badan. Jadi kalau Bapak Ibu ada orang bisa menebak saya sakit, ya karena beliau sudah sering melihat banyak pasien ya, pegang yang sudah aneka ragam penyakit ya. Melihat fenomena Pak. Fenomena itu. Fenomena di warna wajah, terus apa namanya dari raut mukanya, dari suhu badannya juga bisa. Nggak kelihatan ya. Artinya ini suatu empiris, suatu pengalaman empiris. Semakin banyak jam terbang dan semakin banyak pasien, berbagai kasus akhirnya bisa mengkategorikan dari ciri-ciri yang ada. Ini luar biasa. Jadi bukan hal yang gaib Bapak Ibu ya, karena itu bisa dipelajari, bukan klinik, dan dilihat gitu ya. Betul. Karena setiap makhluk itu punya ciri-ciri, bentuk ciri-cirinya itu banyak, jadi bisa punya karakter lah jika dia memang ada suatu penyimpangan. Nah, pada waktu Pak Bani ini menterapi pertama kali dari terapis itu apa ya yang ditekuni ya? Jadi pertama kali itu ya pertama kali belajar itu pijet Pak.
namanya saat itu pijat akupuntur hobi and solusi. Memang kebetulan sebenarnya saya sejak kecil sudah sering ditawarkan sama nenek ya, kan nenek juga pemijat ya. Wah, Jadi mungkin ada gen. ini namanya ilmu laduni katanya. Berhubung siapa Pak Iwan yang tertarik ketika ditanya cita-cita masa jadi tukang pijat enggak ada. Jadi pengennya ya kerja di kantor gitu ya. Sehingga tidak pernah mau. Tapi ketika sudah dewasa, tidak tahu tiba-tiba saya punya doa yang luar biasa. Ya Allah, saya tunjukkan sebuah jalan. Saya punya aktivitas yang tidak jauh dari rumah. Kalau bisa membantu banyak orang, tapi yang paling penting juga bisa menyejahterakan keluarga itu. Ternyata Iya, ada betul. ide muncul, oh iya di kesehatan. Saat itu mulai saya belajar di terapi, di awal dan pijat. Jadi yang ngajarin nenek dulu. Nggak pernah mau Pak. Oh, nggak mau ya. Jadi Iya. jadi artinya Pak Bani setelah tertarik itu akhirnya pengen belajar. Belajar di kemana? pendidikan, Oh, pendidikan. kursus. Nah, Ya. ini bedanya. Bapak Ibu, seseorang yang belajar lewat kursus atau pendidikan, apalagi pendidikan formal ya, terapi itu juga ada sekolahnya. Jadi nggak cukup dengan ilmu keturunan, tapi bisa aja. Jadi gini, sesuatu ilmu itu kan bisa menjadi turun temurun bisa. Betul. Contoh kalau dulu belum ada tentang ilmu biokimia, ya. Contoh ini ya. Ya. Secara kebudayaan atau secara turun temurun, kalau orang minum jamu pakai telur, pasti akan bilang hanya kuningnya. Betul. Betul nggak? Betul. Belum ada biokimia tuh. Belum ada. Artinya itu adalah mungkin kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Insting ya Pak. Insting dan turun temurun dibutuhkan, dan mungkin yang kita sudah mencoba ini, oh yang paling bagus hanya kuning telur. Kuning telur. Nah begitu. Nah akhirnya setelah diteliti ternyata kuning itu ada biotinnya, Biotin. putih ada avidinnya. Mereka berikat. Nah, itu yang saya terangkan di badan. Nah demikian juga pada dunia terapis, dunia pijat, dunia akupuntur dengan akupressure, Akupressure, Pak. Nah begitu ya. Atau apalagi dunia mungkin obat tradisional. Betul. Itu kan mungkin sudah dicoba percobaan empiris setelah turun temurun mendapatkan yang sekarang kita dapatkan adalah kearifan lokal. Tapi alangkah baiknya jika kearifan lokal itu kemudian dikembangkan dijadikan suatu pendidikan. Ya. Akhirnya apa? Bagi Bapak Ibu yang tidak punya keturunan, nah, mbahnya Ya. Pak Bani yang ahli pijat, tapi mau jadi terapis akupressure atau akupuntur, bisa sekolah. Betul, tetap harus sekolah. Itu kelembagaannya. Gitu. Jadi apa ini sekolah ya dulu ya? Bu? Ya. Jadi saya pernah kursus itu 3 bulan awal. Terus pendidikan di Jogja selama 9 bulan. 9 bulan. Iya. Itu ngejit terus. Pijat sama akupuntur. Akupuntur berarti ada teorinya ya? Ada. Jadi ada Teori teori. pakai teori Cina kalau itu. TCM. TCM. Ya. Jadi pakai teori Cina. Lanjut lagi saya kuliah lagi ngambil D3 akupuntur. Jadi akupuntur. Ya, karena kan ada undang-undang ya. Betul. Akupuntur harus Minimal D3. karena pakai jarum. Iya. Invasif. Itu masih. Invasif. Iya, ya. Terus kemudian Kalau itu setelah sekarang ngambil S2 untuk S2. pengembangan pengetahuan ya. ambil apa Pak Bani? Ambil Kesehatan masyarakat. kesehatan masyarakat. Manajemen kesehatan masyarakat. Ini terapis yang terus belajar. Nah, itu. Bapak Ibu, selama saya mengadakan kuliah kosongan Pak Bani ini hampir tiap angkatan itu ikut. Angkatan pertama sampai angkatan berapa pun ya? 14. 14. Sudah katam itu ilmu biokimianya itu. Jadi ilmu empiris ditambah tentang biokimia, mulai dari glukosa, glikolisis sampai asetil-CoA. Kalau asam lemak kemudian beta-oksidasi sampai asetil-CoA. Transwatchen, iya. Jadi ngerti di mana kemacetan pasien-pasiennya itu, bagaimana cara solusinya. Solusi. Pasiennya butuh solusi ya Pak. Betul solusi yang betul nyata Pak Iwan. Iya betul. Nggak cuma TP-TP Pak Iwan. Apa? Nggak cuma TP-TP, TP, apa tapi itu? solusinya tebal pesona Oh. aja, menjanjikan tapi tidak ada hasil. Tapi solusi nyata dan betul-betul kita buktikan itu. Iya. Baik Pak Bari. Nah, ini kan dalam dunia terapis itu yang datang saya yakin
sudah, kalau diabetes sudah stadium yang lumayan lah, betul. kanker stadium 4 gitu ya. Betul. Kira-kira gimana? Bedanya sebelum Pak Bani ikut mempelajari konsep Karnus sama setelahnya? Jadi gini Pak Iwan, di layanan SOP terapi itu kan juga ada kontraindikasi ya. Jadi kelemahan kita ketika ketemu kontraindikasi, contoh pasiennya kondisi lemah, tidak berenergi, itu juga tidak boleh dilakukan Pak. Dan kita sangat terbatas. Misal datang dengan kondisi yang lemah gitu, Kita tidak boleh melakukan. jalan pun agak sempoyongan itu. Betul. Jadi ketika ada kondisi lemah, kondisi apa namanya ada pakai alat pacu jantung, kondisi apa namanya kekurangan nutrisi itu menjadi kontraindikasi, tidak bisa kita lakukan. Makanya dari situlah dengan adanya konsep Karnus itu nutrisi itu nutupi kekurangan itu Pak Iwan. Gitu Sehingga ya. ketika pasien datang kondisi lemah, maka kita resepkan nutrisi Karnus. Nah, setelah mulai tubuhnya ada perbaikan, energinya meningkat, mulai kita anggap layak untuk dilakukan terapi, baru kita lakukan terapi itu Pak. Ya betul-betul melengkapi layanan kami. Dari situ. Di selain itu juga selama ini ya kita tidak berani memastikan. Artinya Bu, kita hanya bisa berusaha. Selalu seperti itu. Dan nanti semua kita itu bawa alam di belakang. Tapi sekarang dengan adanya nutrisi Karnus yang juga kita berikan, itu kita bisa memberikan lebih keyakinan atau garansi bahwa dari pengalaman kami, kan kita ngomong pengalaman ya, dari dari pengalaman kita memberi layanan itu kayak kasus diabetes, contoh kemarin Pak Takutir itu kan, jadi itu beliau datang dengan kondisi yang sedemikian rupa itu dengan nyeri pinggang, kesar kecepit, diabetes 400 ke atas, tensi 180 sering ke atas. Alhamdulillah dengan layanan kami diabetes 4 bulan sembuh. Dibuktikan dengan ada data labnya ya? Iya. Oh, dengan data lab ya. ada 1C-nya jangan lupa. Terus ditambah karena belum memang perokok berat dan tidak bisa menghindari rokok, jadi kita juga tetap kita mendampingi. Alhamdulillahnya tapi tetap terbukti juga 6 bulan bisa sembuh dan sampai sekarang itu tidak minum obat dan stabil Pak, dan sudah berjalan hampir 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih ya? Iya. Udah Nggak sekarang ini ya? Iya. Bagus sih. Nah, jadi itu bedanya ya. Jadi pada waktu sebelum Karnus ada datang pasiennya lemah, ya kita tunggu dulu dia membaik. Iya. Kalau membaik, betul. Ya kan? Karena kalau selnya nggak kasih makan, ya gimana membaiknya? Itu betul tergantung sama Tuhan tuh. Betul. Artinya kita hanya menunggu jika takdirnya membaik maka membaik. Tapi kalau kita berusaha, betul. Beda kan? Berusaha kan mempercepat takdir. Kita edukasi dulu Pak. Iya. Diedukasi, terus mereka juga semangat berusaha. Setelah kriterianya juga bisa dilakukan terapi, kita lanjut percepat pemulihannya dengan tambahan terapi. Ya, entah akupresur, refleksi dan seterusnya. Makanya dalam langkah konsekan itu ada 6 langkah. Itu langkah ke-6 itu fisik, berjemur, dan terapi. Itu terapi itu memang penting karena kan ibarat mobil itu mogok, saat diperbaiki mesinnya, aliran bensinnya benar, dorong sebentar jalan. Nah, tapi kalau nggak diperbaiki didorong terus. Didorong terus. Jadi itu mungkin salah satu, makanya itu kenapa orang itu setelah terapi itu enak gitu kan. Betul. Karena kan didorong itu tuh Pak Bani ya. Karena mau tidak mau itu manfaat terapi itu membantu kelancaran peredaran darah. Betul. Mendorong darah dan lancar. Terus merangsang supaya saraf-saraf itu juga beraktif. Ya. Nah, namanya aktif kan butuh energi Pak Ewan. Nah, itu nutrisi dibutuhkan Pak Ewan. Kita tuh andai kan mau kadang-kadang ngasih analogi ya yang sederhana. Coba kipas angin itu tidak selalu bisa kita nyalakan loh. Bisa nyala, caranya ada listrik. Nggak ada listrik, kita tombol berapa nggak nyala. Betul. Nah, disitulah peran nutrisi itu sangat penting di situ. Nutrisi itu bagaimana listrik bisa mengalir sehingga waktu ada tombol, teteh bisa menjamin di dalam sel itu terjadi pembakaran energi Pak.
Betul. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan sel Anda itu punya energi. Tapi energinya harus dari dalam sel, bukan didorong terus. Memang kita butuh terapi pendorongan itu butuh dari luar energinya, dari tangannya Pak Bani waktu aku pressure, aku puntur gitu kan. Iya. Tapi setelah itu pasti dorong terus. Jadi tubuh dapat mempunyai kemampuan untuk pembuatan Auto healing ya. auto healing dan membangkitkan energi. Setiap kehidupan butuh energi. Nah, dari banyak pasien-pasien tadi apa nih? Ada nggak mereka yang apa ya? Yang menggili ya, menggili itu membantah, baru membantah lah gitu loh. Eh, kalau membantah dalam penerapan nutrisi itu jarang Pak. Tapi yang banyak tuh membantah itu kebiasaan. Karena mereka kan mau tidak mau kalau memang kita pengen kita dampingi dengan nutrisi Karnus, dengan terapi itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan target yang kita targetkan ya kita sampaikan itu. Nah, tentunya kan harus ikuti edukasi kita kan. Iya, Nah di situ memang kita yang paling berat itu bagaimana merubah cara berpikir tentang pola terutama pola makan ya. Pola makan. Jangan dadar. Wah, aku seneng kan Nah. dadar ya, Pak. Itu kadang kayak begitu. Terutama gorengan Pak. Yo. Gorengan ya? Gorengan betul. Tantangannya bagaimana mengurangi gorengan itu. Nah itu. Cuman tetap kita tidak boleh menyerah Pak. Karena memang mereka itu karena belum paham. Kita dengan sabar, kita edukasi dengan sabar. Ya lama-lama juga gitu kok. Ada yang memang terpaksa itu kalau tidak ngikut, ya udah kita biarkan. Tapi ketika betul-betul dalam kondisi mereka merasakan kondisinya sakit, Ya. itu masa yang paling tepat untuk kita juga edukasi. Karena sudah Masuk itu. sudah wis datang Bingung. terserah aku mau diapain. Nah, Gitu ya. betul. Sudah kosong, sudah kosong. Betul. Jadi Sudah gelasnya sudah kosong, gelas. Betul, sudah kosong. Ya kan. Mungkin dia udah ngikutin banyak pakem A, B, C, D, kok makin parah dan tidak sesuai harapannya. Terus ya. Apa nih? Aku datang terus terserah mau diapain gitu. Loh, kemarin itu ada dua kejadian lucu Pak Iwan. Dulu kan kita edukasi ya. Sama. Bahan itu Bono yang dibahas ilmiah aja. Terus yang kedua sama, dikasih tahu sama profesor. Sama nih. Profesor ini yang diomongin ilmiah saja yo. Tapi kita sebutan ternyata tiba-tiba beliau punya murid, dia dulu preman Pak. Nah. Preman, alhamdulillah ikut sama beliau, akhirnya beliau juga sukses. Pas datang tahu beliau kondisi sakit itu nangis. Ya. Nah, preman itu bilang, Mbak yo, pola hidupnya, pola makan dirubah. Terus berasnya itu jangan pakai beras biasa. Itu malah masuk Pak Iwan. Oh iya. Kita ngomong nggak masuk, preman nggak masuk, malah preman masuk. Sekarang pakai beras kardus. Terus akhirnya gimana mereka? Ternyata hidayah itu ya. Dari mana ya? Di mana? Ya alhamdulillah ketika mulai bisa masuk itu kan, mulai kondisi kesehatannya kan sudah mulai lebih segar ya. Tapi ini memang kejadian baru Pak. Jadi baru progres baru 2 minggu ini masuk keras. Padahal dulu sudah lama kenal Karnus. Tapi nggak mau ngelakuin. Ya? Nggak mau. Belum mau ngelakuin. Ternyata memang hidayah belum turun aja. Butuh perjuangan. Nah, ini apa nih? Apa nih kan sekarang praktek di rumah sehat Nurul Sifa ya? Ya Nurul Sifa. Itu di mana Pak nih? Di Jombang, tepatnya di Dusun Sariloyo, ya, Desa Sambung Dukuh, Kecamatan Jombang, Pak. Jadi di rumah sehat ini sudah menerapkan konsep Karnus ya? Iya, sejak tahun 2019, Pak. 2019, berarti sejak kuliah Karnus kuliahkan pertama itu. Betul. Jadi 2012 Pak Bani sudah menerapkan konsep Karnus. Nah, Terus tentunya kita awali dulu dengan keluarga, Pak. Jadi saya sekeluarga, terus kebetulan saya cuma 2 bersaudara, adik, keluarga semuanya memang saya haruskan proses kami itu masuk. Karena memang ini proses kami itu ketika kita mendampingi orang sakit, jangan sampai kita sendiri itu sakit. Jadi jadikan diri kita itu panutan. Kita ngomong kesehatan, usahakan kita tampil selalu sehat. ya.
Ya, Nah, iya, dan betul ya. itu betul-betul kita dapatkan setelah istiqomah, setelahnya disiplin menerapkan nutrisi kanus itu. Kan saya kan sudah 6 tahun Pak ya, nggak pernah lepas. Jadi kalau apa namanya dulu pas 4 tahun pertama itu AG itu kan full AG, AT, AG, AT. Nah sekarang karena alhamdulillah ya sudah lambung, nggak pernah ada keluhan sama sekali, Sudah ngopi apa pedas, kecut, wes aman lah. Nah, sekarang tinggal AT nggak pernah lepas dan belum pernah saya berhenti sehari pun 6 tahun. Selama 6 tahun. Selama 6 Selama 6 tahun Pak Bani merasakan gimana? Ya ini jadi perform tubuh itu semakin anu ya terjaga Pak ya. Alhamdulillahnya itu meskipun contohnya bulan ini kan ini musim juga pancaroba ya. Panas Banyak orang sakit demam, flu, batuk dan itu alhamdulillah kami keluarga itu terjaga ya, wasilah ya, sama Allah dijaga, wasilah itu tadi menerapkan nutrisi kanus itu. Tentunya beserta ilmunya Pak Iwan. Ilmunya, pola makannya. Jadi jangan cuma minum nutrisinya tok ya. Jadi juga terapkan Aplikasi konsepnya. resep dan cara masaknya itu. Betul. Dan Cara jemur masak. juga. Jemur. Jadi orang karus nggak ada yang putih ya. Betul. 6 langkah itu Mas. Jadi salah satu cirinya teman-teman karus itu ya mencintai matahari. Betul. Saya nggak benci matahari. Karena matahari itu banyak manfaat loh matahari itu. Kita kena matahari ini banyak sekali dari jarak kita mulai lancar, tergantung dari oxide, gara-gara ada UV itu, UVA itu banyak sekali. Belum lagi UVB yang bikin vitamin D. Vitamin D. Nah, gitu. Jadi pas gitu lah. Nah, apa nih? Tuh, apa namanya? Setelah banyak pasien itu diterapi, ya, diedukasi, sehingga mereka dapat ilmu. Kira-kira pesannya pasien yang Pak Bani lihat ke Nur Siwa gimana? Yes, alhamdulillah Pak Iwan. Jadi memang terus terang ya. Jadi di rumah juga sampai hari ini memang belum publis itu lewat media ya. Ya, Jadi akhirnya apa? Kita bergantung Word of pada mouth. kualitas layanan kami Pak. Alhamdulillah ketika kita terapkan terapi nutrisi kanus plus aplikasi konsep kanus itu sehingga betul-betul pasien itu yang terbantu. Mau tidak mau mereka akan ini rekomendasi. Jadi power of rekomendasi. iya. Dan alhamdulillahnya itu kita baginya Pak, yang data itu selalu ganti Pak. Jadi tidak selalu itu terus. Kan kalau selalu kan kita tuh, jadi kita tuh bisa nerapi apa enggak ya? Tapi berhubung kan mereka kan sembuh, rekomendasi ya, terus merasa enak, sembuh, rekomendasi. Memang itu yang kita inginkan. Nah, ketika ada pasien datang, Pak Bani ngapunten nggih, saya sudah hampir 4 bulan atau 1 tahun. Alhamdulillah berarti kan sudah sehat, Bu. Iya Pak, memang sehat. Jadi itu kepuasan kami, Pak. Dan memang hari ini kita masih pure ini Pak, karena kita menjaga kualitas layanan sehingga pasien datang itu atas rekomendasi. Kalau orang dulu bilang itu dari mulut ke mulut. Ya, dari mulut ke mulut. Nah, itu adalah kredibilitas kalau itu. Jadi pada saat banyak sekali masyarakat yang terbantu untuk mendapatkan kesembuhan, akhirnya tanpa promosi pun, gitu kan, datang sendiri karena tadi mereka dengan ikhlas menyampaikan kalau ingin dapat bimbingan dan terapi. Jadi terapi sekaligus bimbingan, ilmu sambil dipijet, sambil diedukasi. Mijetnya Pak Bani berapa jam, Pak? Kita sekitar 30 sampai 45 menit, Pak. 30 sampai 45 menit itu lumayan, Pak. Kalau dia cerita tentang makanan masuk, hingga sel itu dapat makanan, lalu dia bagaimana. Karena sebenarnya juga sel kita ini, tubuh kita ini terdiri dari sel. Kita akan hidup juga apa? Jika satu hidup. Hidup itu apa syaratnya? Sel dapat makan. Dapat makan. Makan diapain makanannya? Dibakar di mitokondria. Jadi energi. Nah, baru bisa jalan, jantung bisa bergerak, otot bisa. Tapi untuk dapat makanan itu ada ilmunya. Betul. Dan itu harus diterapkan ke sehari-hari, apa nih ya? Ya. Cara intake masuk ke mulut ini bagaimana? Lambungnya bagaimana? Itu yang dikerjain Pak Bani. Kira-kira apa nih? Untuk teman-teman terapis nih,
penting nggak sih ilmu tentang biokimia, secara kimianya itu loh. Kan sampai ini kan teman-teman terapi cukup secara fisik aja. Betul, betul, betul. Dipencet sakit, itu yang sakit. Iya. Wah, tambah dikenceng loh Pak Badi. Iya. Itu bisa kain-kain gitu. Betul, betul. Makanya bisa memar biasanya. Iya. Terus jarum. Itu gimana? Kan ada anggapan mungkin umumnya ya. Dulu kan belum saya pelajari tentang manusia kan banyak teman-teman terapis. Itu ketemu titik sakit, itu digenjot di situ, biar sembuh gitu. Nah, yang setelah pelajari tentang biokimia dan sebagainya itu kira-kira gimana? Jadi kalau saya kan juga selaku terapis juga Pak. Jadi pengalaman saya itu dengan memahami materi atau ilmu biokimia ini ternyata memang sangat bermanfaat dan kita menjadi lebih mudah sebenarnya ketika mengedukasi pasien itu. Sebelum saya memahami biokimia dengan memahami itu sangat-sangat mudah ketika memahami. Dan juga kebetulan kita punya kelebihan Pak Iwan. Jadi terapis itu kan ketika bisa mulai dengan baik itu kan saat di terapi itu mereka rileks. Rileks itu mereka bisa dalam kondisi trust biasanya. Kayak semi mau tidur ya. Iya. Nah, sebenarnya itu kesempatan kita untuk edukasi itu sangat mudah. Termasuk ketika kita gunakan untuk menyampaikan tentang konsep kardus ini itu sangat mudah dan gampang diterima. Tetapi gitu, memang namanya masyarakat awam ya, kita jangan pakai full biokimia. Tetap mereka juga harus pinter Dianalogika. Ya harus pinter. Tapi kita lebih menggunakan analog sederhana yang dari alam mikro tubuh kita bawa ke makro. Pakai analog sederhana. Jadi itu. Jadi contoh umpama saat kita bagaimana cara perbaikan lambung, ya bisa analogkan tentang ketika ada parit sungai, tanggulnya jebol itu. Nah, tanggul jebol itu bagaimana solusi selama ini? Ya ditanggul sementara, diperbaiki tanggulnya, selesai dibersihkan, itu, tapi tanpa membendung aliran sungai. Dibendung, ya nanti tanaman kering. Nah itu sama dengan yang diajarkan konsep Carnus. Kita lapisi sementara, kita perbaiki sel lambungnya tanpa menetralkan asam lambung, tanpa mengurangi produksi asam lambung, sehingga apa? Tetap sel itu tetap dapat makan, sehingga tidak membawa dampak panjang di belakang. Jadi sambil dipijat, sambil diterapi, diperbaiki sistemnya. Betul. Akhirnya sel-selnya dapat makan semuanya. Betul. Yang melungker-melungker ototnya, sarafnya itu, Betul. jadi diriliskan, tambah dipijat sembuh. Luar biasa lah itu. Atau siap kerja lagi gaspol. Itu kan? Iya. Jadi menarik sekali itu. Nah, untuk teman-teman terapis ini kira-kira gimana? Kan banyak teman terapis tuh nggak mau belajar begini ya. Nah, Maunya kan langsung pencet atau mungkin bekam ya, diambil bekam kering bekam basah misalnya, atau diapain lagi? Iya. Aku pun tuh mungkin saya cukup ini. Nah itu. jadi biasanya kalau saya pribadi ya sekarang dengan ketika ketemu ngobrol dengan teman terapis ya berusaha menyampaikan konsep ini ya dengan cara bahasa terapis. Jadi kita memahami dulu bahasa mereka, terus kita bawa mereka konsep dengan bahasa mereka. Sebenarnya ini alhamdulillah sudah saya mulai beberapa bulan ini nyatanya bisa diterima Pak. Mungkin mereka masih berat ya karena tidak semua terapis itu berangkat dari akademisi, entah pernah pernah sekolah, entah SMA, apalagi kuliah ya. Rata-rata ada yang masih lulusan SD itu ya, lulusan SMP, sehingga memang mereka mau diajak berpikir tentang terlalu dalam biokimia itu bukan tidak bisa, memang masih berat di awal. Sebenarnya ketika mereka kan punya keinginan kuat membantu orang untuk sembuh, ketika ini sebuah konsep ini diberikan dengan bahasa mereka, saya yakin itu bisa terima. Dan bahasa itu, ibunya lah. Nah, bahasa ibunya. Dan itu sudah saya buktikan itu Pak Iwan. Jadi gimana menganalogikan misalkan ke teman-teman terapis tentang mungkin senyawa asetil-CoA gitu, apa nih? Kalau kami tidak sampai ke situ, karena nanti itu sangat berat. Jadi kasih makanan sel itu aja. Bikin yang sederhana aja. Jadi umpama kayak kita makan pecel itu kan, di situ ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, udah kita makan. Nah, peran lambung itu apa? Merubah
dari karbo jadi glukosa, protein, asam amino. Tapi namanya lemak, nanti masuk ke dalam darah, kita jelaskan di situ. Nah, udah stop itu ya. Betul. Nah, syarat nanti untuk lemak itu bisa dipecah jadi asam lemak, itu butuh enzim lipase. Dari mana banyak asam amino? Dari protein siapa? Ya lambung berperan. Jadi syaratnya itu enzim harus ada, lambung harus berperan. Tapi terus setelah itu baru masuk ke dalam sel. Nah, untuk syarat masuk sel juga kita jelaskan. Khusus untuk gula itu butuh hormon insulin. Butuh perintah. Kecuali otak. Kecuali otak. Baru setelah basel, yang penting ini apa yang kita makan, upayakan itu dipastikan bisa diserap oleh sel tubuh kita, sehingga bisa dibakar jadi energi. Memang mohon maaf, memang untuk kita ngomong dengan terapis itu belum sampai ngomong asetil apa ya. Tapi itu udah penting, udah cukup itu. Untuk prolog udah cukup. Oh sudah cukup. Artinya memang pada saat mereka tahu garis besarnya itu, Betul. mereka akan tahu oh, ternyata makananku dipiring belum tentu jadi makanan sel. Karena panjang tahapannya itu. Nah, begitu lambung dinetralkan. Nah, ini masalah. Ya, kayak tadi itu sungai dibendung ya sudah. Sungai dibendung sehingga aliran Ya, sawah-sawahnya sawah-sawahnya pada kelaparan semua. Betul, kering. Airnya kering. Sel kita juga kering. Kering. Mati. Ya, itu analoginya. Nah, itu ya. Bagus juga. Nah, Bapak Ibu yang terapis ya, yang profesi sebagai terapis yang belajar kosakata dengan bahasa terapis bisa datang ke Pak Bani. Beliau juga buka semacam khusus ya. Pendidikan ya. Pendidikan. Singkat. Dengan singkat nanti dapat terapinya Betul. plus ilmu dari kami. Betul. Nanti boleh juga ikut langsung kuliah dengan saya, tapi saya jarang-jarang ada kuliah karena sekarang. Dan tetap nanti rekomnya ketika ngikutin, kita kan nanti kita kan jauh lebih mudah Pak. Nah, Ketika sudah pernah belajar dengan kami di Neurosiva itu, ketika nanti tapi tetap kita wajibkan nanti kuliah kanus karena itu untuk menyempurnakan pengetahuannya supaya menerima semua itu betul-betul apa namanya ya sempurna sesuai dengan apa yang ditemukan sang founder. Kita kan hanya menyamakan secuil pengetahuan sang founder itu ya. Ya memang sih. Tapi kalau terapis teman-teman terapis sudah dapat prolog dari Pak Bani, itu nanti ikut di kuliah kanus yang 2 hari itu, yaitu lebih ada jembatannya. Gitu. Kan awalnya kan gini Pak Iwan, kemarin kan saya coba di tim kami, terapis kami kan saya kasih edukasi. Itu awalnya kenapa saya kok tertarik mengembangkan di terapis kami. Setelah kita kasih pembekalan tentang apa transport lemak, transport glukosa, bagaimana sintesa protein, terus ikut yang itu Pak Iwan, lonceng yang terakhir itu Pak Iwan, yang beauty, Karnus Beauty. Ya, beauty ya. Kan Pak Iwan kan juga ngisi di situ. Ya. Setelah itu Pak Iwan gampang resep dia. Padahal belum ikut kuliah loh. Oh iya. Alhamdulillah. Jadi ketika Pak Iwan menjelaskan tentang energi itu sudah ada di benak. Sehingga betul-betul dengan mendengarkan kuliah Pak Iwan itu malah menyempurnakan pengetahuan. Dan juga yang paling penting menambah semangatnya. Ya, semangat karena pasiennya ada perbaikan. Betul. Yang kedua, memang kita ini saling berbagi. Mulai dari petani kita, kemudian kami semua, apa itu terapi, gitu ya. Ini close loop di kita ini. Betul. Karena apa? Karena nutrisi kita ini semuanya buatan ya, buatan Indonesia, ya, dari tanah kiri kita, di mana itu masih sesuai dengan masih murni buatan alam dari alam negeri kita. Jadi kan terlanjur di situ. Nah ini ada apa tuh? Nah ada apa namanya? Ada nggak momen pasien yang dia itu kecewa atau ada yang mungkin kagum? Nah, kira-kira momennya itu banyak mana yang ketemu setelah diterapi dia nasihatin itu. Betul. Jadi kalau kecewa itu saya belum pernah dengar ya Pak. Belum ada ya. Hanya saja memang mereka itu yang banyak memang yang di awal tadi saya sampaikan memang masih merasa berat untuk merubah pola terutama pola makannya Pak. Pola makan biasa makan
gurih, dari lemak. Nah itu ketika karena kita kan sudah punya aturan, ketika mau ikut pendampingan kan memang itu harus dikurangi bahkan ditinggalkan sebagian itu kan. Itu yang paling berat. Tapi kalau momen bahagia ya tentunya banyak Pak Iwan. Kalau testimoni itu memang ya mohon maaf kekurangan kami itu kita jarang publis Pak Iwan. Jadi cukup kami yang bahagia. Nah sekarang waktunya publis Iya. Podcast Karnus. Betul. Nanti saya akan minta fotonya data-data pasien beliau ya. Ini saya publikasikan di sini. Supaya nanti enggak gitu Pak Badi. Supaya nanti teman-teman atau masyarakat yang di daerah Jombang, Betul. Mojokerto, Nganjuk atau mana-mana lah yang masih terjangkau ya, masuk datang di terapi oleh Pak Badi. Dan insya Allah Pak Iwan, insya Allah memang kita sudah mulai Pak Iwan. Ya, Kita ya. membentuk tim IT juga, tim kecil ya, karena itu kan juga tim kami sudah ada yang mulai kuliah IT, sudah sudah mulai belajar tentang media, sehingga kita sudah mulai ini menyiapkan Sudah mulai. perangkat, dan memang sudah siap untuk go nasional Pak Iwan. Go nasional ya. Go nasional Pak Go. Iwan. Karena selama ini kan kalau kita pakai dari yang tadi konsep yang lama tadi dari mulut ke mulut itu terbatas. Terutama teritorinya itu hanya ya sekitaran Jombang, Nganjuk, Sidoarjo, mungkin Kediri itu ya. Kalau ke utara ya ada yang dari Tuban, Lamongan. Nah harapan kami itu sampai luar Jawa itu nanti bisa kita dampingi. Terus sekarang juga ada tol kan ya. Ah betul. Ada tol landing Surabaya, naik mobil via tol cepat 1 jam Ya sampai. betul. Nanti kalau yang sekiranya memang kesulitan bahan kita bantu tunjukkan titik-titik terapinya. Itu keluarga yang menerapi, lah nutrisi kami. Ya. Kalau memang mereka betul-betul penasaran pengen ketemu ya kita sangat senang hati ke Jombang ini. Kita siapkan Ke prakteknya Pak Badi. penginapannya Udah siap penginapannya? tetangga. Kan ada kos-kosan Pak di depan itu. Oh iya. Ada kan? Jadi Bisa saya harian, bisa. Saya khawatir Bapak Ibu. Jadi di sebelah prakteknya Nurusi Pak, yaitu rumah sakit sebelah itu ada persewaan untuk menginap. Bagi-bagi usaha Pak. Ya, usaha. Tapi usaha untuk membantu kesehatan masyarakat. Betul sekali. Iya. Memfasilitasi kesehatan masyarakat. Betul. Memfasilitasi kesehatan masyarakat. Daripada kemana-mana kan, ke luar negeri kan, Betul. jauh-jauh luar negeri kan. Nah kalau bisa dapat kesembuhan lokal Indonesia, kenapa tidak? Kan Dan saya yakin sangat bisa. Lokal Indonesia sangat bisa. Pak Bapak ini yakin banget. Kenapa? Karena beliau menangani buahnya pasien. dan mereka rata-rata dapat kesembuhan. Minimal dapat perbaikan, Pak. Karena kesembuhannya butuh waktu, proses dan perjuangan dari para pasien Para pasien dan keluarganya Pak. dan keluarganya. Nah, betul. Apalagi kalau pakai kosokan, pasien itu kalau datang kan sudah kelengar kan, Nah itu. ya kan? Pasien datang ke manapun ya, kalau sudah ke terapis, itu biasanya sudah lumayan. Betul. Kondisi Penyakit terminal ya Pak. Nah, kondisi terminal. Artinya kalau diajak ngomong pasien itu ya sudah mungkin nggak nyambung. Makanya butuh pendamping keluarganya. Apalagi di dalam Kosekanus ada makanan manusia. Manusia. Betul. Ya kan? Manusia. Cara masak yang benar. Nah, itu akan diedukasi oleh Pak Bani. Silakan datang ke klinik Nurusifa. Jadi ada di Jombang, Jawa Timur. Jadi Jombang ini memang kota yang cukup fenomenal. Ada Gus Dur, ada juga siapa lagi? Ponari. Ada Ponari juga. Tarian. Itu yang serem-serem itu. Dan ada Pak Bani juga. Baik, Pak Bani. Nah, kalau dari sisi pasien, Pak Bani, Ya. pasien-pasien yang sudah diterapi oleh Pak Bani itu gimana? Mereka itu semakin lama itu semakin rutin datang, makin intens datang, atau malah jarang-jarang tapi cukup datang kan cuma untuk konsultasi doang. Betul. Jadi yang tadi saya sampaikan Pak, untuk ketika kami sudah mulai penerapan infrastruktur kami ya. Memang dulu gini,
sebelum kita ada tambahan terapi nutrisi, intinya konsep kanus itu kan kita ada aturan terapi Pak. Jadi sakit yang sekiranya ringan itu datang setiap hari itu 2 sampai 3 paket ya. Per paket itu 10 kali. 10 kali. Iya, 10 kali 10 dan ya. itu terapinya 3 hari sekali atau 1 minggu sekali. Tapi kalau sudah penyakitnya yang lumayan berat, alias kronis itu nanti kita bisa sampai 10 paket gitu ya. Artinya kan memang harus sering ketemu Pak ya. Iya. Setelah kita mulai kenal, kita mengaplikasikan nutrisi kanus itu untuk terapi tambahan itu terapi kombinasi. Alhamdulillah tadi cukup pas datang kan gini sesuai dengan pama kayak akhir ya atau lockneck itu kan 20 itu untuk 10 hari cukup. Jadi cukup 10 hari sekali datang, nanti konsultasi, kita juga bisa evaluasi perkembangannya. Kalau memang butuh diterapi, kita lakukan terapi. Kalau hanya butuh untuk melanjutkan terapi nutrisinya, cukup nutrisinya. Dan ya, tadi itu saat saya sama di awal bahwa sekarang pasien itu malah jarang datang. Karena sudah sangat terbantu. Kadang-kadang cukup kita kirim nutrisinya. Kadang-kadang cuma datang ngambil nutrisinya. Atau via telepon, via telepon, konsultasi gitu ya? Betul, konsultasi. Wah, tapi memang juga tetap kita anjurkan Pak Iwan, bagi paham kami itu meskipun membaik, minimal ada mulai langkah preventif. Jadi entah 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, itu harus tetap datang supaya kita bisa tetap membantu mengkawal kesehatan. Dan sampai nanti kembali kayak sebelumnya, kita lama tidak ketemu, apalagi nanti terus nggak konsultasi, nanti malah lupa diri lagi, pola makannya teledor lagi, jatuh sakit lagi, jangan sampai itu terjadi. Ya itulah pentingnya edukasi. Betul, edukasi preventif. Jadi itu Bapak Ibu kalau cari terapis, pastikan terapisnya paham tentang ilmu tubuh. Tapi bukan sekedar ilmu fisiknya saja, tapi ilmu tentang apa yang terjadi di kehidupan dalam sel tubuh. Karena kalau itu tidak diperbaiki, ya nanti Bapak Ibu akan terapi terus, pijet terus tiap minggu aja, gitu kan? Tidak ada kunjung sembuh. Karena kenapa kok kita sakit atau dipijet atau tubuh ada sakit, kok dipijet itu ada titik yang nyeri, setelah itu enak. Ya, karena tubuh kita ini dikasih Tuhan tuh banyak sweet ya. Kita bahasakan sweet lah gitu. Pressure gate. Intinya pressure gate ion channel itu. Begitu pencet tek. Kalau ada koordinasi antar sel itu tertentu nggak jalan, pasti akan sakit. Tapi kalau lancar ya biasa saja. Nah, bagi yang sakit pasti banyak simpul-simpul yang memang macet. Dipijet lah, enak kan. Setelah itu balik lagi Pak Ibu, kalau tidak ada langkah-langkah perbaikan sistem yang akan dijalankan oleh Bapak Ibu lewat nasihatnya Pak Bani. Jadi cari terapi juga memang Jombang seperti Pak Bani. Masalahnya belum banyak Pak Ibu. Sementara ya datang dari Jombang. Kalau ke depan banyak. Ya karena alumni kanus itu belum banyak ya belum banyak di tempat kota, tapi konsekrasi ini tidak bisa diikuti dan sekali langsung paham. Jadi artinya kuliah kanusnya ya. Pak Bani ini sudah ikut sekitar 14 kali kuliah konsekrasi. 14 kali materi yang saya update terus, update terus. Jadi beliau ya sudah tadi menjelaskan tentang makanan di piring, protein, karbohidrat, lemak, nanti dipecah, protein jadi asam amino, karbohidrat jadi glukosa, ya, monomer, masuk dalam darah, lemaknya enggak, masuk dalam darah, jadi seri. Tapi di mata sel, lemak harus dipecah. Itu gagal pemecahan, Bapak Ibu akan sakit semuanya. Lalu dipijat enak, tapi karena masalah utama belum selesai, sakit lagi. Akhirnya pijat terus tiap minggu ya. Hanya menyelesaikan simptomatik aja. Nah, semakin sering dipijat semakin memar nanti itu. Makin banyak masalah. Jadi terapis pun ya harus punya dasar keilmuan itu. Akan dapat ya Pak Bani ya.
dinutrisi Pak. Saya pernah diterapi oleh beliau dan enak gitu. Betul. Itu diterapi Pak Bani di akupressor, lihat di bekam juga Bani ya. Betul pijama. Bekam juga. Tapi yang menarik akupressor itu, saya sangat nyaman dan dapat manfaat yang luar biasa soal akupressor. Itu saya rekomendasikan. Tapi ya harus menerapkan 6 langkah keseluruhan sehingga banyak penyakit akan kasar tersebut. Nah, ini di sini kita ada audiens. Mungkin di audiens ada yang bertanya. Oke, kita buka apa nih ya? Siap, Langsung ke audiens ya. Ini podcast pertama yang ada audiensnya. Oh, itu ya. Namanya kan rekaman-rekaman doang. Jadi kalau tampil di podcast ini harus siap ditanya audiens. Ya, ayo silakan dari mana dan kenalkan dari mana ya, nama dan dari mana. Oh itu. Udah, itu aja. Ya, apa nih? Jadi ada adik kita dari SMK yang ikut podcast ini bertanya tentang eh, penyakit apa aja yang bisa tahan dengan terapi, gitu kan? Tadi dan apa lagi? Satu lagi apa? Ya. Ya, sejauh mana penyakit bisa ditangani dengan terapi dan pasien apa yang paling sulit dan berapa lama? Gitu kan? Nah, apa nih? Terima kasih untuk pertanyaan ini yang luar biasa pertanyaannya, gitu ya. Jadi gini, di setiap terapis itu juga sama ya di nakes ya. Kita ada SOP ya, ada SOP terapi. Terutama kami di akupressur juga menerapkan SOP. Jadi di SOP itu juga ada namanya kontraindikasi. Selama pasien itu tidak ada kontraindikasi, itu semuanya bisa diterapi. Apapun keluhannya. Apa kontraindikasi pertama? Kondisi pasien itu kondisi sangat lemah. Yang kedua, ada karena kami seorang pemijat, pasien itu ada luka. Contoh kalau diabetes gangren. Tapi bukan berarti diabetes tidak boleh, tetapi lukanya tidak boleh dipijat itu ya. Terus pasien yang kondisi lagi marah tidak boleh. Pasien posisi betul-betul sangat lemah. Tapi alhamdulillahnya itu memang kami setelah kombinasi dengan nutrisi ini itu juga kayak tadi kurang tenaga, lemas itu bisa terselesaikan. Untuk berapa lama bisa diselesaikan itu ketika kondisi masih akut ya, artinya baru. Kalau penyakit itu baru dirasakan ya, tidak butuh waktu lama itu 1-2 kali selesai itu ya. Ya, tapi kalau yang penyakit-penyakit yang memang degeneratif, kronis ya, atau yang degeneratif ya, diabetes, berarti kan itu butuh waktu karena tadi disampaikan sama Pak Iwan di depan itu bahwa butuh memperbaiki sistem pencernaannya, butuh memperbaiki sistem metabolismenya. Kita memastikan bahwa apa yang dimakan itu betul-betul menjadi nutrisi sel yang siap dibakar di dalam sel itu sendiri. Nah, ketika kita bisa mengkawal itu, dipastikan nanti pasien itu perkembangannya luar biasa. Untuk berapa kalinya, itu kalau degeneratif selama ini ya kita sama ya dengan Adviser Karnus itu ya. Rata-rata kalau diabetes ya sekitar 4-6 bulan. Tapi kadang lebih cepat Pak, kadang-kadang. Karena ada pasien diabetes itu datang dengan diabetes 350, kita dampingi H1C saat itu 9.
Bilang. Kita tangani baru 1,5 bulan itu langsung turun menjadi 6,5. Wah, 6,5 Gitu ya. cepet tuh. Dan tidak percaya Pak kalau itu sembuh. Jadi setelah itu kan lepas enggak obat. Pak Bani, ini saya habis makan enak ini, coba cek 115 tuh. Iya Pak. Tapi enggak percaya. Pak, ini saya habis rapat di Malang. Saya ngawur Pak, enggak pantangan. Pulang, Pak Bani cek, loh 110. Loh, iya Pak, saya sembuh Pak. Loh, iya Pak, sembuh. Tapi ya gitu Pak, artinya terus jangan dicoba-coba gitu ya bilang ya. Nanti ngomong sembuh, makan enggak lagi ngawur, nanti sakit lagi Pak, kayak gitu. Edukasi. Karena ada sakit akibat makanmu ngawur. Nah, itu. Jadi intinya gini, adik yang sangat baik ya. Jadi tidak serta-merta tergantung sama kami ya. Kita hanya membantu, mendampingi, memfasilitasi untuk mendapatkan kesembuhan. Selebihnya itu juga tergantung pertama semangat dari pasien itu untuk sembuh. Yang kedua, kesabaran dari keluarga untuk melayani, meladeni kebutuhan pendampingan pasien itu sendiri. Jadi ketika kita juga itu memberikan layanan terbaik, semangat pasien itu juga tinggi, pelayanan keluarganya itu juga baik, itu 90% sembuh. Tetapi meskipun kita sudah memberikan nutrisi terbaik, terapi terbaik, keluarganya tidak mau melayani, terus semangatnya itu sangat kecil, itu juga berat bagi kami. Gitu Dek, sudah? Ya, jadi jihad itu butuh perjuangan, ya, butuh niatan, dan butuh support dari sekelilingnya. Dan terakhir butuh jalan. Kalau semangat, dukung keluarganya. Tapi jalannya salah. Semua sistem dilawan. Kamu sakit lambungmu, netralkan. Kepala, bisa tidur, kasih obat tidur. Akhirnya apa? Terlalu dalam dicampurin, malah nggak sembuh. Kan banyak juga semangat sembuh, support keluarga besar. Tetapi ternyata jalannya tempuh melawan aturan tubuh. Gitu Pak ya. Jadi pastikan begitu ada berobat, pastikan kembali ke aturan tubuh. Oke, ada yang lain? Ada yang lain kita? Ada, ya oke. Sebelum kita tutup ya. Kurang dengar. Yuk. Oke, jadi ada saya menanya Mbak Adik Nurdiana ya, jadi tanya apa ciri-ciri orang diabetes ya? Pak Bani, dari sisi pandangan terapis bagaimana? Jadi kita bisa melihat dari nanti ada namanya pemeriksaan dengan wawancara Pak, anamnesa ya. Anamnesa. Kita tanya bagaimana intensitas buang air kecilnya, terutama di malam hari. Ketika nanti lebih dari 3 kali, apalagi 5 kali semalam, itu ada indikasi ya, belum tentu diabetes loh, indikasi. Yang kedua, nanti dari nafsu makannya. Ketika nafsu makannya itu normalnya itu kan 2-3 kali. Kok setiap hari makan bisa 4-5 kali, lapar terus. Itu nanti itu juga indikasi diabetes. Apalagi ditambah makannya banyak, tapi kok kurus, tetap kurus, nggak bisa gemuk. Itu ya. Terus yang ketiga itu mulai mudah ngantukan. Banyak makan, harusnya kan berenergi normalnya, tetapi tetap nggak punya semangat, ngantukan, gitu ya. Yang ketiga itu mulai pelupa, artinya nggak sadar sel otaknya sudah kekurangan nutrisi, sehingga gampang sekali pelupa dan mudah capek. Nah, itu dari segi anamnesa Pak Iwan. Kalau nanti dari segi indikator secara medis juga penting. Ketika di lab, biasanya dibuktikan dengan lab, setiap kali dicek darah kondisi puasa,
artinya 6 sampai 8 berpuasa, 8 jam berpuasa, itu kadar gulanya itu di atas 120. Itu juga kategori diabetes. Nah, ketika PP atau kadar gula apa namanya? Setelah makan. Setelah makan itu nanti dicek itu di atas 200, ya. Dan kalau mau lab itu juga akan memastikan ketika HbA1c-nya itu di atas 6,5%. Itu ada indikator bahwa beliau itu diabetes, gitu adik ya. Dan juga itu ada tambahan dari segi fisik, biasanya itu mulai sulit tidur, insomnia. Gitu. Kalau berkeluarga, kalau perempuan mulai frigid, kalau laki-laki udah mulai impotensi, itu juga salah satu indikator diabetes itu. Oke, mungkin itu ya. Jadi kalau adik-adik habis makan ngantuk, wah hati-hati itu. Jadi habis makan sampai ngantuk. Betul. Jadi kalau habis makan siang, lalu masuk sekolah, ya kan? Iya. Pengen tidur aja di meja. Nah, waktunya cek Menguap itu, terus ya. cek gula darah. Cek gula darah, jangan berdiabetes lagi. Baik, sudah cukup ya pertanyaannya ya. Ya Pak Bani, mungkin sebagai penutup Pak Bani, mungkin ada yang sampaikan ke teman-teman terapis atau pasien atau masyarakat. Oke ya, untuk pertama untuk teman sejawat saya, seorang terapis, jadi terus bekali pengetahuan kita sebagai seorang terapis itu, terutama jangan menyerah ketika mau belajar meskipun ilmu itu sulit, termasuk biokimia. Dan itu kita dapatkan di konsep Karnus. Jadi konsep Karnus itu adalah sebuah ringkasan, sebuah ringkasan ilmu yang begitu luas, sama Pak Iwan itu diringkas menjadi sebuah ilmu yang sederhana tetapi sudah bisa mencakupi semuanya. Memang awalnya berat, tapi dengan kita terus berusaha untuk mau memahami, gitu ya, dan mengamalkan itu bertahap, kita akan bisa memahami itu. Dan semakin nanti banyak pasien yang bisa kita bantu itu juga semakin menambah semangat kita untuk terus belajar. Nah, kenapa sampai hari ini saya tidak berhenti belajar, dan itu menjadi bekal juga. Jadi gini, selama ini terkesan terapis itu selalu adalah yang dianaktirikan ya dari seluruh tenaga kesehatan. Jadi angkat derajat kita sebagai terapis itu dengan belajar. Dengan belajar, insya Allah secara ekonomi kita akan sejajar dengan tenaga kesehatan yang lain. Secara pengetahuan kita juga akan sejajar dengan tenaga, meskipun mereka, mohon maaf, dengan basic kuliah sampai S3, tapi ketika kita terus mau belajar, kita tetap bisa sejajar dengan mereka, ya. Untuk masyarakat tetap, mohon maaf, memang hari ini kita berat, ya, untuk betul-betul menjalankan pola hidup yang sehat itu berat. Karena apa? Makanan-makanan yang sekarang ada di luaran itu betul-betul kita sangat Menggoda iman. Tetapi juga merugikan. Maka betul-betul penting mempelajari ilmu konservasi itu penting supaya kita bisa selektif untuk memilih mana makanan, minuman itu yang sehat supaya kita betul-betul selalu terjaga kesehatan kita. Kalau bahasa konsep Karnus adalah betul-betul kita bisa memastikan yang kita makan itu adalah makanan manusia. Apa ciri khasnya? Ketika kita makan, bisa dipecah oleh lambung kita menjadi nutrisi sel kita, dan berhasil diserap oleh sel, dibakar menjadi energi. Dan energi itu bisa untuk menjamin aktivitas organ tubuh kita, bisa untuk meningkatkan pertahanan tubuh kita, bisa untuk menyiapkan bahan baku regenerasi sel tubuh kita, dan juga bisa untuk yang penting itu untuk kelangsungan kesehatan tubuh kita. Ya, koordinasi antar organ berjalan. Karena antar organ. Dan penting, jadi baik kita terapis, baik itu masyarakat, untuk hari ini kita sangat penting untuk belajar tentang ilmu kesehatan. Dan jangan anggap itu sulit, karena di konsep Karnus semua layanan, pengetahuan, informasi, ilmu, termasuk solusi, nutrisi, semuanya sudah tersedia di situ. Ya. Cukup
Baik. Cari informasi di situ. Tadi itu ya. www.konsepkanus.com. Mau belajar, Ya, tadi mau berusaha, apa tadi 2 kali nyebut, berusaha belajar. Jadi karena memang berat Pak Iwan. berat ya, memang berat. Mungkin itu Pak Iwan ya. Terus ya terakhir Pak Iwan penting kita khusus untuk sejawat tenaga kesehatan, entah itu dokter, entah itu perawat, bidan, atau kita terapis tenaga kesehatan tradisional, itu jadikan kita itu menjadi panutan, Pak. Menjadi panutan untuk masyarakat yang ada sakit, itu butuh panutan betul. Jadi kalau kita seorang pelayan atau pelayan kesehatan, kita sakit, maka kita tidak pantas memberikan layanan untuk mereka kembali sehat. Maka selalu berpenampilan sehat. Maka mau tidak mau kita juga menerapkan pola hidup sehat. Dan juga mau tidak mau ya harus belajar Konsepkanus Pak Iwan. Jadi gitu itu ya. Kalau cuma kata-kata sehat saja, Betul. banyak orang nggak klaim mereka punya jalan kesehatan, gitu kan? Ada yang keto, ada yang vegan, contoh gitu ya, kayak hidup sehat ya banyak. Tapi sebenarnya yang perlu kita telisik lebih dalam adalah apakah betul tubuh kita ini hanya makan protein dan lemak saja, tidak butuh karbohidrat, Hanya sayuran saja. jika Anda mikir keto ya. Jadi kita ada masuk ke vegan, apakah betul tubuh kita ini, sel kita itu hanya butuh sayuran tok seperti sapi misalkan gitu kan. Ya kalau keto kayak macan gitu ya. Nah ini apakah betul gitu. Makanya untuk menimbang suatu ide, satu gaya hidup atau satu masalah apapun, kita cek itu standarnya apa. Kalau manusia ya bagaimana aturan tubuh kita. Dan itu ada di pelajaran biokimia sebenarnya. Dari situ ketemu semua. Apa perbedaan tubuh kita ini dengan sel-sel yang ada mungkin di hewan karnivor, ya, ada di herbivor, ada apa perbedaannya? Itu semua terjelaskan kok. Dan Bapak Ibu, saya sometimes setuju dengan Rocky Gerung. Jadi saya ngatakan gini, sekolah itu tanda Anda pernah, ijazah itu tanda Anda pernah sekolah. Saya belum tentu pernah berpikir kan gitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin belum sempat kuliah ya, kalau di terapi banyak yang tamatan mungkin masih SMA misalnya, SMP dan sebagainya. Jangan batasi diri Anda bahwa aku nih orang bodoh kan begitu. Kita sama-sama punya karunia otak gitu. Tinggal mau diisi apa otak itu. Dan juga jangan minder bahwa Pak Bani ini sarjana sekarang dia S2. Dan begitu juga. Anda bisa kok belajar Konsepkanus itu. Saya tidak pernah memandang Anda basicnya apa, asal mau belajar. Memang pada saat Anda memang Bapak Ibu backgroundnya bukan orang biologi misalkan, memang ada sedikit tantangan, effort yang lebih besar. Tapi di Kanus cuma saya analogikan, sehingga paling enggak pintunya itu masuk dulu. Jadi bahasa yang bawah pun Kanus ada, bahasa atas pun setingkat dokter harus ada. Jadi kalau sudah setingkat ilmuwan, maka kita bicara struktur. Kanus bicara di level struktur. Dan kami punya gambar-gambarnya. Saya menggambar tuh gimana, kenapa glukosa itu ya. Glukosa itu kok bisa dipakai sel, sedangkan manosa porang kok nggak bisa dipakai, padahal rumusnya sama, C6H12O6. Bedanya apa? Letak OH-nya pada rantai C kedua. Hanya begitu aja sel udah tahu. Kalau lebih dalam saya jelasin, tapi di bulan Konsepkanus ya, itu di glikolisis itu nanti ketemunya. Jadi bisa kita pelajari, dan sang pencipta itu membuat suatu rule itu sebenarnya di tingkat sel itu sudah seperti dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu cara kita untuk menjelaskan. Jadi dalam bahasa bawah pun tak bisa jelasin, bahasa mau atas pun kita juga bisa jelasin. Jadi kita sama-sama belajar. Baik, Bapak Ibu ya, cukup di sini podcast kita kali ini. Tubuh kita ini adalah ciptaan Tuhan. Setiap ciptaan pasti ada aturan.
Karena itu jika kita ingin hidup ini sehat sampai someday ya, karena kita semua ini akan juga semua akan menua semua ya, tua tapi sehat gitu ya. Ya. Tua tapi sehat, maka kembalikanlah aturan tubuh ini, Anda jalani semampunya dan seseriusnya. Sebenarnya tidak sulit, tidak sulit. Asal Anda tahu caranya, Anda tahu apa yang dibutuhkan oleh tubuh, maka ini akan mudah untuk kita tua dalam kondisi sehat. Mudah sehat, tua sehat, Sejahtera. sejahtera, Kalau saya simpulkan kan sehat, sejahtera, harmonis. harmonis ya. Untuk bahagia. Tua, sejahtera, Ya, sehat, sejahtera, sehat, sejahtera, harmonis, harmonis untuk bahagia. untuk bahagia. Nah, kebahagiaan itu harus ada Bapak Ibu. Apapun terjadi butuh kebahagiaan. Tapi ingat, untuk bahagia itu memang butuh kesehatan. Betul. Coba tanya ke teman-teman yang sakit, bahagia enggak? Jujur, enggak bahagia. Ya itu Pak, butuh sehat, sejahtera, juga harmonis Pak. Dan Ya. sejahtera, sehat, tapi kalau bertengkar sama keluarga ya enggak bahagia. Betul. Jadi makanya kalau sudah tubuh sehat, Anda tinggal mengatur pola pikir sehingga bisa untuk dapat bahagia itu lebih mudah dibandingkan yang sakit. Betul. Yang sakit itu dapat bahagia itu agak sulit dibandingkan yang sehat dapat bahagia. Betul. Oke, Bapak Ibu ya, sampai jumpa lagi. Karnus Tell the truth.